Shalom, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam ibadah malam doa dan pujian. Pada malam hari ini, 13 April 2021, tema yang diberikan kepada kami adalah doa Cornelius. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami pada malam hari ini mengucap syukur masih boleh melakukan ibadah walaupun dari rumah, ibadah malam pujian dan doa yang dilakukan setiap hari Selasa. Kiranya Tuhan hadir dalam ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan seluruh rangkaian acara pada malam hari ini hanya di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tema yang diberikan kepada kami pada malam hari ini adalah doa Cornelius. Sebelum kita masuk ke renungan, pembacaan Alkitab adalah dari Kisah Rasul 10 ayat 2 sampai 6, ayat 9, ayat 31 dan 44. Kisah Rasul 10 ayat 2, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya, dan berkata kepadanya, Cornelius. Ayat 4, ia menatap malaikat dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Ayat 5, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon, yang disebut Petrus. Ayat 6, ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Ayat 9,
Keesokan harinya ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ayat 31, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, selamat malam. Cornelius. Tema kita pada malam hari ini adalah doa Cornelius. Bagaimana doa Cornelius? Kita kalau berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kita mengucap syukur, kemudian juga kita boleh meminta, kita boleh juga memohon. Itulah hakikatnya doa. Kita boleh berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga boleh berdoa untuk orang lain, misalnya kalau dia sakit. Jadi berdoa itu adalah cara manusia untuk berbicara dengan Tuhan. Dalam doa kita dapat mengucap syukur, meminta, memohon, dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan doa kita bisa berdoa untuk diri sendiri dan juga berdoa untuk lain. Tidak ada batas kemampuan bagi Tuhan untuk menolong kita. Jadi mintalah, maka akan diberikan olehnya. Terhadap doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita atau kita harus putus asa. Mungkin saja apa yang kita minta dalam doa tidak baik untuk kita. Terkadang juga doa tidak langsung dijawab oleh Tuhan, menginginkan kita untuk menunggu. Mungkin saja apa yang kita minta itu memang untuk kita, tetapi mungkin belum saatnya. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk menunggu dan menantikannya. Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan selalu memberikan yang baik bagi kita. Tuhan memberi lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Tetaplah berdoa dan memohon kepada Tuhan tanpa putus-putusnya, dengan tidak melupakan ucapan syukur kepadanya. Jadi berdoa adalah mengucapkan syukur, meminta atau memohon, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan berdoa kita untuk diri sendiri ataupun orang lain. Jadi itulah doa. Dan kembali kepada tema kita hari ini adalah doa dari Cornelius. Bagaimana doa Cornelius? Ternyata doa Cornelius dijawab oleh Tuhan. Mari kita baca dari Kisah Rasul 10 ayat 4. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Itulah di Kisah Rasul ayat 10 ayat 4. Kemudian di Kisah Rasul ayat 31, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Tuhan hendak memakai Petrus sebagai alatnya untuk melawat Cornelius. Tercatat Cornelius dan keluarganya menjadi bangsa kafir pertama yang menerima kabar baik dan keselamatan setelah kebangkitan Yesus. Sungguh ini merupakan kasih karunia. Mengapa Cornelius terpilih? Firman Tuhan mengemukakan alasannya melalui perkataan malaikat itu. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Di sini dapat kita ketahui bahwa Cornelius selain saleh dan baik hati adalah manusia pemberi. Berkat Tuhan itu memang tidak dapat dibeli, namun demikian Tuhan suka mencurahkan berkatnya pada orang yang murah hati. Meneladani Cornelius, mari kita menjadi manusia pemberi. Mungkin kita berdalih tidak mempunyai kekayaan untuk dibagi. Sesungguhnya apa yang manusia
pemberi butuhkan bukanlah harta, melainkan hati. Jika tidak ada uang dan barang-barang, kita bisa memberikan doa, senyuman, kata-kata penghiburan, dan dorongan. Sangat mudah, bukan? Sekarang kita tahu bahwa kita melakukannya. Satu hal yang perlu kita ingat saat memberi adalah melakukannya dengan ketulusan hati. Mengapa? Sebab memberi dengan motivasi tersembunyi bukan ciri manusia pemberi. Manusia pemberi tidak selalu mempunyai banyak harta, namun demikian dalam hatinya selalu ada kasih terhadap sesama manusia. Cornelius adalah seorang pasukan Romawi yang disebut pasukan Italia. Itu di ayat 1, Kisah Rasul 10 ayat 1 ya. Ini menunjukkan bahwa Cornelius bukanlah orang biasa, tetapi orang yang memiliki jabatan tinggi atau pemimpin, namun ia pejabat atau pemimpin yang mengayomi masyarakat, memiliki hati untuk rakyatnya dan takut akan Tuhan. Jika saat ini kita dipercaya oleh Tuhan sebuah jabatan atau kedudukan yang tinggi, jangan sampai hal itu membuat kita lupa diri, memegahkan diri, apalagi sampai menganggap rendah orang lain. Banyak pelajaran berharga yang kita dapatkan dari kehidupan Cornelius ini, antara lain punya jabatan tak membuatnya sombong. Kemudian juga Cornelius saleh, seisi rumahnya takut akan Allah. Ia banyak memberi, senantiasa berdoa. Bila hidup kita seperti Cornelius, tidak mustahil doa kita juga akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Demikian renungan sederhana, kiranya menjadi inspirasi bagi kita agar seperti Cornelius yang tidak sombong walaupun punya jabatan, ia saleh, seisi rumahnya takut akan Tuhan, ia banyak memberi dan senantiasa berdoa. Kiranya renungan sederhana ini menjadi inspirasi bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat keadaan sekelilingku
perasaanku, ku menutup mata, memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin.